Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT mengungkap kondisi pesawat Sriwijaya SJ182 sebelum jatuh. Data diungkap dari rekaman flight data recorder atau salah satu bagian dari kotak hitam pesawat. Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Penerbangan KNKT, Kapten Nur Cahyo Utomo, menjelaskan masalah terjadi pada pesawat Sriwijaya saat mencapai ketinggian 8.150 kaki. Tuas pengatur tenaga mesin atau throttle sebelah kiri bergerak mundur sehingga tenaga kurang. Sementara dari hasil investigasi ada 2 kerusakan yang ditunda perbaikannya, yaitu sejak 25 Desember 2020. Saat ini memang yang kita ketahui auto throttle kiri bergerak mundur. Tetapi apakah ini yang rusak, yang kiri, kita belum tahu. Karena dua-duanya menunjukkan sikap yang berbeda, atau artinya dua-duanya mengalami anomali. Anomali untuk yang kiri adalah dia mundurnya terlalu jauh. Sedangkan yang kanan, dia benar-benar tidak bergerak, seperti macet. Jadi kita tidak tahu sebenarnya yang rusak yang kiri atau yang kanan. Inilah yang kita belum bisa menjelaskan sampai hari ini, apakah ada kerusakan auto throttle. Yang berikutnya bahwa auto throttle ini mendapatkan masukan dari 13 komponen lain yang terkait. Jadi mengapa anomali yang terjadi di dalam throttle ini yang muncul, yang terlihat, penyebabnya komponen yang mana kami belum bisa menentukan karena ada 13 komponen yang terkait terhadap gerakan dari auto throttle. Status kewarganegaraan Bupati Saburai Jua terpilih Orien Riwukore akan dicabut. Jika Kementerian Hukum dan HAM mencabut status WNI-nya, maka Orien batal menjadi bupati. Kasus ini merupakan kali pertama dalam sejarah pilkada di Indonesia. Setelah polemik kewarganegaraan ganda Bupati Saburai Jua terpilih mencuat, Orien Patriot Riwukore muncul ke publik. Orien menegaskan dirinya tak pernah melepaskan status warga negara Indonesia meskipun bekerja di Amerika. Status kewarganegaraannya Bapak seperti apa, Pak? Minta maaf semua. Ya. Kalau dengan warga negara itu apa sudah ada yang ngurus? Prosesnya begitu. Sementara dalam rapat bersama dengan KPU, Bawaslu, serta aparat daerah NTT, Kemendagri akan mempertimbangkan saran dari Bawaslu untuk menunda pelantikan Bupati terpilih Orien Patriot Riwukore. Kementerian Hukum dan HAM juga berencana akan memproses pencabutan status kewarganegaraan Orien Riwukore karena Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda. Sedangkan PDI Perjuangan sebagai partai pengusung menyatakan tidak mengetahui status kewarganegaraan ganda Orien saat mendaftar Pilkada Saburai Jua. Jadi kami sebagai partai pengusung tidak pernah tahu ada isu seperti ini. Karena semua orang para calon itu sibuk di lapangan dan berkompetisi untuk saling menjual program. Kami justru baru tahu itu ketika tanggal 2 itu dia menjadi booming di media. Bawaslu menegaskan permasalahan ini harus diselesaikan dengan proses yang benar dan secara adil bagi seluruh pihak. Pertanyaan yang pertama misalnya, apakah seorang calon kepala daerah yang sudah ditetapkan oleh KPU itu dapat dibatalkan atau tidak? Itu kan satu dia punya pertanyaannya. Kemudian apabila dapat dibatalkan, siapa yang dapat membatalkannya? KPU, Bawaslu atau Mendagri? Iya kan? Terus sama yang ketiga, kalaupun misalnya dia dapat dibatalkan, kemudian apakah yang dibatalkan hanyalah si bupati saja atau wakil bupatinya? Saat ini pihak-pihak terkait sedang menelaah berbagai dokumen untuk menentukan status kewarganegaraan Orien, serta statusnya sebagai pemenang pilihan rakyat dalam Pilkada Kabupaten Saburai Jua. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah akan menggabungkan kembali sejumlah BUMN dalam satu holding ultra mikro. Kali ini pemerintah mensinergikan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Pegadaian Persero, dan PT Permodalan Nasional Madani Persero.
Pemerintah saat ini tengah mengkaji rencana pembentukan sinergi ekosistem ultramikro atau holding ultramikro. Merger akan melibatkan 3 BUMN, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia, PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani. Ketiga perusahaan akan bersinergi untuk memaksimalkan penyaluran pinjaman ke ultramikro, terutama di wilayah terpencil. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan holding dilakukan melalui persetujuan rights issue dari BRI, di mana negara akan ambil bagian seluruhnya. Sri Mulyani menambahkan penyerahan dan penyetoran saham seri B kepada BRI dari Pegadaian dan PNM ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang tata cara penyertaan modal negara kepada BUMN. Tim Liputan iNews melaporkan. Di era digitalisasi, sistem komputerisasi sudah dilakukan hampir di seluruh aspek kehidupan. MNC Peduli memberikan sejumlah komputer kepada anak-anak jalanan agar mereka bisa mengakses beragam informasi dan pendidikan di era digital. Memutuskan untuk berhenti hidup di jalanan menjadi pilihan hidup yang dijalani Subur setahun belakangan ini. Nasib ayah 4 orang anak ini berubah setelah bergabung dengan Yayasan Kumala yang terletak di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selama menjadi anak didik Yayasan Kumala, Subur memiliki keahlian mengolah sampah menjadi barang bermanfaat. Dari sinilah dia bisa menghidupi anak dan istrinya. Namun Subur selalu ingin berbuat lebih baik untuk dirinya dan keluarga. Secercah harapan pun tiba ketika MNC Peduli memberikan beberapa unit komputer kepada Yayasan Kumala. Subur pun langsung mempelajari komputer agar keahliannya meningkat dan bisa mencari pekerjaan yang lebih layak. Akhirnya bisa belajar komputer, dari kecil saya belum pernah belajar komputer, akhirnya saya bisa belajar komputer. Dalam rangka mewujudkan masyarakat melek teknologi, MNC Peduli memberikan sejumlah unit komputer kepada Yayasan Kumala. Diharapkan dengan langkah ini, anak-anak jalanan semakin memiliki keterampilan dan wawasan yang luas. Karena kita juga ingin beri mereka hiburan dan juga bantuan komputer biar mereka juga bisa ditingkatkan lagi pembelajaran komputernya, apalagi di era digital ini. Insya Allah dengan diberikannya unit komputer akan kita pergunakan untuk kegiatan belajar anak-anak jalanan khususnya. Terima kasih MNC Peduli. Demi cita-cita dan masa depan, anak-anak jalanan tidak boleh patah semangat untuk terus belajar. MNC Peduli mengajak masyarakat turut berdonasi lewat rekening MNC Peduli untuk membantu mereka agar bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Tim Liputan iNews melaporkan.